Oke, ini dia bro dan sekarang kita akan ngebongkar lagi ya bro. Di sini itu dia ada Asus. Jadi di sini ada laptop Asus masuk lagi seperti biasa bro. Untuk diperbaiki dan seperti biasa ritual wajib kita akan bongkar dulu ya. Ini dia bro ya Asus. Ini Asus tuh model lupa bro aku modelnya. Bentar bro, yang pertama kita lihat dulu ini untuk chargernya. Jadi kerusakan awalnya tuh ini si chargernya tuh pas dicolokin ke listrik tuh langsung jelek ya bro. Jadi ini kemungkinan rusak di charger dan kita akan ganti charger. Oke, ini untuk chargernya yang korsletnya itu kayak gini bentukannya. Bisa teman-teman lihat apakah ini original atau enggak? Silahkan tulis saja di kolom komentar ya bro. Sebenarnya sih ini original, cuman aku kurang tahu juga sih bro ya. Oke, kita lihat dulu aja ini untuk spesifikasi daripada si chargernya. Modelnya ADP 65JHBB ya bro, 19 volt 3,4 ampere. Iya, cukup lumayan, 3 ampere setengah ya untuk chargernya. Oke bro ya, seperti itu. Lalu ini untuk port ngecasnya, ini untuk port cas yang ke laptopnya kayak gini ya bro, untuk bentukan colokannya ya. Oke bro ya, selanjutnya kita apa lagi ya, kita lihat dulu aja. Ini dia bentukan si laptopnya kayak gini. Ini laptopnya tipe jadulan sih bro ya, soalnya ukurannya gede banget dan ya kita akan bongkar, aku penasaran juga. Oke, ini bagian bawahnya seperti ini ya bro. Jadi bisa teman-teman lihat. Yang pertama kita lihat dulu di bagian sini ada tulisan Asus dan Inspiring Innovation. Aku kira sih biasanya kan nomor model tipe gitu di bagian sini tuh, ternyata ini cuman cuma gini doang bro ya. Itu ada tulisan kecil cuman kurang kelihatan jelas bro. Di sini ada tulisan lagi Asus Technology PT Ltd komputer laptop dan ya seperti inilah bro untuk bentukan bagian bawahnya ya. Di bagian tengah di sini ada jack output sama input mix sama jack output audio ya bro. Jack 3,5. Di bagian sini ada port untuk storage eMMC atau yang storage jadul gitulah bro ya. Oke, seperti itulah untuk di bagian port-portnya. Dan sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat ke bagian samping. Ya, ini dia di bagian samping. Di sini ada lubang ventilasi udara panas keluar ya bro. Jadi panas presornya tuh keluar dari situ. Dan di bagian paling samping di situ ada casing tone lock, port untuk ngecas, LAN, desab ya, port display, lalu HDMI dan port USB. Itu biru bro ya. Berarti sudah USB 3. Lumayan kencang ya buat transfer file. Di bagian sini ada ada itu tuh port USB sama DVD-RW nya bro. Aduh, bisa nanjain ngomong nate. Oke lah bro, sekarang kita buka dulu saja bagian dalamnya. Ini dia, anjas. Bisa teman-teman lihat ya, look at this guys. Dan oke, yang pertama kita lihat dulu untuk bagian keyboard. Ya, ini dia untuk bagian keyboardnya. Untuk keyboardnya seperti ini ya bro. Di pojok kanan atas ada tombol power untuk menghidupkan. Dan di sini untuk keyboardnya belum ada numlocknya ya bro. Jadi masih keyboard seperti itu. Di situ ada stiker Intel Pentium, berarti prosesornya masih Intel Pentium. Di bagian bawah ada indikator LED sama touchpad ya, gitu-gitu. Lalu di bagian sini ada stiker Asus X44H series. Ya, berarti ini laptopnya tuh dari tipe Asus X44H series ya bro ya. Oke lah, kita tutup lagi aja dan kita coba buka lagi ke bagian belakang. Nah, bentar kita lihat dulu di bagian baterai. Ya, ini dia baterai. Di sini untuk baterainya bentar gue itu kayak disolasi gitu. Kita coba copotin untuk baterainya dan ternyata ini untuk baterainya. Oke bro, ini baterainya sudah kosong, sudah tidak ada baterai. Jadi ini proyekan kedua lagi. Setelah ganti charger kita akan ganti baterai ya bro. Jadi kita akan buka dulu. Yang pertama kita buka dulu aja ini bagian bawah. Sebenarnya sih ini bisa dibuka. Oke, kita buka dulu aja. Oke, ini dia teman-teman, sudah aku bongkar untuk penutupnya dan ini dia. Ini untuk penutupnya terbuat dari plastik. Untuk bahannya kelihatan sama teman-teman dari plastik hitam dan di bagian dalam ada lapisan seperti aluminium foil gitu ya. Mungkin itu untuk sistem grounding ya. Dan oke, kita copotin dulu aja ini untuk bagian RAM-nya. Ini random access memorinya untuk SODIMM-nya anjas dari si laptop ini. Kita lihat di sini untuk RAM-nya dari nanya. Ya, kamu nanya 2 GB PC3 10600 ya bro. Jadi ini untuk RAM-nya DDR3 PC3 10600 ya bro. Ini bukan PC3L ya. L tuh versi low voltage, ini yang RAM-nya yang RAM yang biasa ya bro. PC3 10600 untuk tipe RAM-nya dengan kapasitas 2 GB. Oke lah, lumayan untuk RAM-nya sudah 2 GB dan sebenarnya sih ini bisa di-upgrade lagi, cuman aku belum tes ya bro. Oke, selanjutnya di sini ada hard disk untuk storage-nya dan kita buka dulu bagian hard disk-nya bro. Oke, ini dia mas bro ya, sudah kita bongkar untuk bagian storage harddisknya. Di sini untuk harddisknya dari menggunakan kapasitas 320 GB dari WD Scorpio Blue. Date-nya 17 Februari 2020. Sebenarnya sih itu produksi harddisknya dan sampai sekarang ini harddisk masih hidup. Oke bro, ini WD Blue gokil sekali ya bro. Sampai sekarang ini masih bisa dipakai dan ya.
Seperti itulah untuk bagian storage-nya dan wajib pakai SSD sih, harus di-upgrade ya. Oke, selanjutnya di sini aku lihat ada satu alat lagi tuh, ada kabel-kabelnya dan itu kita copot dulu aja, Bro. Oke, ini dia teman-teman, sudah aku bongkar dan di sini untuk bentukannya seperti ini. Di sini ada tulisan AUX sama main dan WLAN MAC. Sepertinya sih ini WiFi card ya, Bro. Jadi untuk dari sinyal WiFi gitu ya. Dan kita coba lihat lagi model AR berapa? AR5 sekian, kecil banget tulisannya, Bro, kurang kelihatan jelas. Dan oke, intinya alatnya seperti itu dan biasanya sih itu digunakan untuk WiFi receiver ya, Bro, dan wajib pakai driver sih kalau mau kebaca. Oke, sudah kita buka di bagian bawah di sini. Ada beberapa baut-baut juga ya sepertinya. Kita coba lihat dulu. Nah, itu tuh ada satu baut, 2, 3, 4, 5, 6 dan mungkin ada beberapa baut-baut lagi. Nanti kita akan bongkar ya, Bro. Nah, oke, sebelum kita bongkar bagian bawahnya, baut-bautnya sebelum kita copotin, kita coba lihat dulu untuk bagian keyboardnya, Bro. Nah, ini deh. Jadi kita harus copotin dulu bagian keyboard sebelum ngebongkar semuanya ya, Bro. Soalnya di bawah keyboard tuh ada baut lagi. Dan oke lah, sekalian kita bongkar keyboard. Dan iya, sekarang aku mau bongkar keyboard dulu dan oke, kita bongkar dulu aja, Bro. Oke, ini dia, Bro ya. Sudah aku bongkar untuk bagian keyboardnya dan untuk keyboardnya seperti ini. Dan sepertinya ini untuk keyboardnya sudah pernah diganti ya. Soalnya kelihatan tuh ada segel seperti itu, segel ya, segel toko gitulah. Dan sepertinya ini memang benar si keyboardnya sudah diganti. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah bongkar dan cara bongkarnya seperti itu ya, Bro. Jadi cuma pakai pengunci doang. Nah, itu dia, bisa teman-teman lihat. Jadi di bawah keyboard tuh ada fleksibel yang tersambung ke PCB. Semua baut-baut juga tuh ya kelihatan sama teman-teman. Dan oke, sekarang kita lanjut bongkar dulu aja, Bro ya. Oke, ini dia teman-teman, sudah aku bongkar untuk bagian casing atasnya ya. Jadi ini untuk bagian atasnya terpisah ya, jadi bisa diangkat lagi. Jadi bagian atasnya seperti ini ya, Bro. Oke, yang pertama kita lihat dulu aja untuk bagian di PDRW-nya seperti ini bentukannya. Seperti di PDRW laptop pada umumnya sih, Bro ya, seperti ini bentukannya. Dan di sini untuk modelnya, bentar, Bro, kita coba lihat model DSA8A. Biasanya kan model tuh tipenya tuh misalkan Asus atau LG atau apa gitu. Ini cuman nomor seri gitu ya, Bro. Oke lah, mungkin itu nomor ya modelnya, mungkin memang seperti itu ya. Ini untuk bagian casing dan sebagai frame keyboard juga ya, Bro, kayak gini. Dan untuk di bagian frame keyboardnya itu bagian penyangga bawahnya tuh kayaknya sih terbuat dari stainless gitu ya, Bro. Oh, dan di sini ada PCB lagi. Nah, ini PCB yang menuju ke tombol power sih, Bro ya. Dan itu ada fleksibel nyambung ke motherboard ya, Bro. Oke, di bagian sini ada fleksibel lagi, kelihatan sama teman-teman, nyambungnya tuh ke touchpad ya, teman-teman ya. Nah, kelihatan sama bro-bro ya di rumah itu kulit ya. Seperti itulah untuk penyambungannya ya, Bro. Oke, sudah kita lihat dan oke lah, sudah kita tahu ya. Dan selanjutnya kita apa lagi nih? Kita copotin lagi ini untuk bagian motherboard. Ini untuk motherboardnya lumayan gede juga, Bro, tuh hampir setengah daripada badan laptopnya. Kita bongkar dulu aja ya, Bro ya. Let's go. Oke, ini dia, Bro, sudah aku bongkar untuk bagian motherboardnya daripada board mesinnya sudah aku lepas. Nah, bentukannya kayak gini. Untuk board mesinnya itu ada pipa pendinginnya, heat pipe mungkinnya gitu disebutnya teh. Dan oke, nanti kita review untuk bagian boardnya. Sekarang kita coba lihat dulu aja ini untuk bagian casing daripada si laptopnya, Bro. Casing atau badan casing atau housingnya, kemungkinan ya disebut nanti kayak gitu. Kita akan coba lihat, Bro. Di situ kelihatan ada beberapa kabel-kabel yang menempel, lalu ada loudspeaker juga tuh di bagian atas. Dan di situ ada kabel, bentar ya. Itu kabel putih hitam. Nah, itu kabel putih hitam yang nempel ke modul WiFi tadi ya, Bro. Lalu di situ ada kabel fleksibel LCD, lalu itu ada speaker. Nah, itu untuk loudspeakernya kayak gitu ya, Bro. Jadi ini speakernya 2 biji ya, Bro. Kelihatan sama teman-teman. Dan di bagian sini ada
fleksibel lagi, ada kabel lagi, dan itu menuju ke port USB ya. Dan itu untuk bagian layarnya gak aku bongkar ya bro, soalnya untuk bagian layar tidak bermasalah, jadi lebih untuk menghemat waktu juga, dan jadi gak aku bongkar. Oke, berarti yang kita copotin sekarang, kita coba copotin untuk bagian itu bro tuh. Itu ada 2 speaker, kita copotin dulu aja ya bro ya. Let's go. Oke bro, ini dia teman-teman, sudah aku bongkar untuk bagian loudspeakernya ya, anjas. Kita coba lihat dulu. Ini untuk speaker yang pertama, untuk ukuran, untuk bentuk speakernya itu lonjong, untuk membrannya kertas ya, dan ini ada kotaknya lagi, plastik ya seperti biasa untuk speakernya ya. Nah, untuk yang satu lagi, untuk bentukan speakernya sih sama ya bro, lonjong, membrannya kertas juga, dan cuman yang ini casingnya tuh gaping gitu bro. Box speaker itu jadi gaping kayak gini, anjas. Oke, itu dia, kelihatan sama teman tipis banget, dan di situ ada tulisan 4 ohm 2 watt. Berarti ini untuk speakernya, masing-masing speakernya ini 4 ohm 2 watt, dan oke, ini dia bentukannya kayak gini. Untuk hasil suaranya gak aku tes ya bro, soalnya ini laptopnya aku bongkar, dan ya yang penting teman-teman tahu bentukan speakernya seperti itu ya bro ya. Oke, sudah kita review untuk bagian part-part yang di casingnya. Oke, kita kesampingkan dulu. Lalu selanjutnya kita langsung review saja ini bagian-bagian. Kita coba lihat bagian-bagian daripada si mesin laptop si Asus X44H ini ya bro, kalau gak salah tadi tanya model nate. Oke, kita lihat dulu aja. Ini yang pertama kita lihat dulu untuk sistem bandingannya kayak gini ya bro. Sistem pendinginannya tuh dari ya kayak satu pipa gitu ya bro, satu pipa masuk ke pendingin, dan ya kayak gitulah. Ini bagian bawah itu untuk tim motherboardnya ada tulisan Asus aja bro, berarti ini original Asus ya, pastinya si original Asus ya bro, kan merek itu Asus tadi. Oke, kita lihat dulu aja beberapa bagian-bagiannya. Di sini ada baterai CMOS-nya juga bro ya, itu dia kelihatan. Ini CMOS-nya tuh kayak CMOS motherboard komputer, anjas. Biasanya laptop-laptop tuh CMOS-nya tuh sudah beda, mungkin kan ini karena laptop jadul, jadi sistem CMOS-nya pun ya masih CMOS ya, baterai CMOS kayak komputer gitu. Kita coba lihat dulu aja untuk baterai CMOS. Di sini CMOS-nya menggunakan KTS lithium baterai CR2032 Jepang, anjay. Jepang coy, ini ori sekali anjay, produk Jepang gokil. Oke, kita lihat lagi saja. Di sini beberapa bagian-bagiannya daripada laptop Asus ini. Nah, kelihatan sama teman-teman. Di situ ada sistem pendingin, dan itu pendingin dari prosesor, dan itu ada pendingin lagi. Jadi saling ketersambungan ya untuk sistem pendinginannya, dan di situ ada segelnya tuh, anjas, segel tipis-tipis. Oke bro, daripada penasaran aku mau bongkar dulu aja ini si sistem pendinginannya ya bro. Oke teman-teman, ini sudah aku bongkar untuk daripada sistem pendinginannya, anjas. Kita coba lihat dulu aja. Oke, yang pertama kita lihat itu untuk di bagian tengah sepertinya sih nempel ke prosesornya bro, soalnya ukurannya pun rada gede gitu. Dan ya kita lihat dulu aja, ini bagian yang pertama dari chip yang tersolder di si PCB ya. Jadi panasnya tuh diserap ke sini, lalu disalurkan oleh si tembaga pipa pendinginnya itu ya, si heat pipe-nya yang dari tembaga itu masuk ke pendingin kedua, lalu disalurkan lagi dan masuk ke sirip-sirip ini nih bro. Nah dari sirip-sirip ini diserap lalu ditiup oleh si fan itu, ditiup keluar ya bro, jadi panasnya tuh bisa keluar ya seperti itulah ya bro untuk sistem daripada pendinginannya ya. Dan di sini untuk fannya model sekian DC 5 volt 0,40A ke setengah ampere ya bro, untuk beban daripada si heat pipe sistem pendinginannya dari si laptop ini. Nah seperti inilah bentukannya untuk sistem pendinginannya ya bro. Aduh, saya bisa nih ngomong. Nah, oke bro ya. Lalu selanjutnya di sini, nah itu ada thermal pad. Ini belum thermal paste ya bro. Itu ada thermal pad yang di chip yang tersolder di PCB ya bro. Itu menggunakan thermal pad, jadi belum thermal paste. Yang thermal paste itu yang di prosesor ya. Kita coba lihat dulu bentar bro. Oh, yang ini thermal paste-nya kering banget cok. Oke, kita skip dulu ya bro. Aku mau bersihin dulu aja. Oke, ini dia teman-teman, sudah aku bersihkan, dan oke sekarang sudah celing. Sekarang kita bisa lihat detail-detail daripada si chip ini ya bro. Oke, yang pertama kita lihat dulu ini untuk chip yang tersolder di si PCB. Nah di sini chipnya ada tulisannya ya bro, dan itu ada logo I, mungkin Intel ya maksudnya teh. Oke, dan yang kedua di sini ada chip lagi, dan yang ini ada soketnya bro. Nah berarti bisa dipastikan ini untuk bagian prosesor. Dan kelebihan daripada laptop jadul tuh si prosesornya tuh bisa kita lepas, bisa kita ganti, bisa kita upgrade ya bro. Dan di chipnya itu cuman chip kaca polos kaca doang ya bro, jadi gak ada tulisannya gak kayak yang chip tadi ya bro. Dan oke lah, seperti itulah untuk bentukan si prosesornya ya. Oke, kita lepas dulu untuk prosesornya. Nah untuk cara lepasnya
Di sini kan ada pengunci nih bro yang pakai obeng min ya untuk memutarnya. Nah puter ini ke arah berlawanan jarum jam sampai mentok. Nah tuh sampai mentok kayak gitu. Kalau udah mentok ya udah bro, tinggal diangkat presornya, sudah dicopot. Mudah banget, anjas. Ini sangat-sangat mudah banget. Teman-teman juga bisa dipraktekkan di rumah, tapi harus hati-hati ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu aja untuk bagian prosesornya. Nah ini dia teman-teman, untuk prosesornya daripada si laptop ini Intel Pentium berapa ya, lupa gue modelnya. Seperti inilah bentukannya, dan ini tuh untuk prosesornya masih yang jarum-jarum gini ya bro, untuk kaki-kaki prosesornya, belum gak kayak prosesor zaman sekarang gitu bro. Jadi itu yang jarum-jarum kayak gini untuk kaki-kaki penghubungnya yang ke PCB ya bro. Aku inget sih kalau jarum-jarum kayak gini tuh kayak Intel, kayak AMD Athlon gitu bro, dulu rakit PC jarum-jarum kayak gitu. Ini untuk slot apa prosesornya kayak gini ya bro bentukannya, dan itu ada komponen-komponen di bagian tengahnya juga. Oke lah, seperti itulah untuk bagian prosesornya sudah kita lihat, dan kita pasang lagi. Untuk memasangnya pastikan seperti semula presisi, kalau ke presisi pas dimasukin kagak masuk ya bro, jadi harus pas. Untuk kuncinya seperti biasa kayak tadi, sekarang searah jarum jam, putar sampai mentok, dan sudah deh si prosesornya gak akan lepas lagi, aman. Dan oke. Selanjutnya kita coba review lagi. Ini dia beberapa bagian-bagiannya. Di situ ada port-port yang ya di sini ada port. Nah, ini port jack 3,5 untuk input dan input mic dan output audio. Di situ ada chip lagi. Itu logo kepiting ya, bro. Ada logo kepiting tuh biasanya Realtek. Iya, Realtek. Dan di sini ada slot-slot lagi, slot hard disk sama DVD RW mungkin ya. Dan ya kita coba lihat-lihat lagi saja ya, bro. Di sebelah sini ada lagi. Nah, di sini untuk slot baterai ya, bro. Kelihatan sama teman-teman itu soket baterai, dan di situ ada chip-chip lagi, ada ITE. Apa nih ITE? Undang-undang ITE apakah? I don't know lah, bro ya. Dan sebelah sini ada port ya, bisa teman-teman lihat ada port USB, HDMI, DSAP ya, port VGA, lalu LAN port dan port untuk ngecas ya, bro. Jadi port untuk ngecas itu nempel di PCB ya. Seperti itulah, dan di situ ada port lagi tuh, port ya yang gitu-gitulah, bro ya. Oke, kita lihat lagi, aduh sorry, kita lihat-lihat lagi aja. Nah di sini ada beberapa chip lagi. Jadi di masing-masing soket-soket port tuh ada chip-chipnya lagi ya bro. Di situ ada chip lagi, lalu ya ada chip lagi. Di sebelah sini, nah seperti tadi, di situ ada chip lagi, ada ITE, anjas ITE, ada undang-undang ITE, lalu ada apa lagi ya? Kita putar lagi, kita coba lihat lagi ya. Di sini untuk bagian di blok prosesor juga ada chip lagi ya, bisa teman-teman lihat. Dan ya kelihatan sama teman-teman ada VRM, elko ya kayak gitu-gitu lah bro ya. Kita coba lihat lagi. Nah di sebelah sini juga ada chip lagi, bisa teman-teman lihat lagi. Itu udah ada chip-chipnya lagi ya bro. Jadi aku benar-benar ini full review, aku coba perlihatkan sama teman-teman secara detail dan sedetail mungkin ya bro ya. Jadi teman-teman bisa tahu beberapa bagian-bagiannya daripada di si motherboard laptop ini ya bro ya. Nah kelihatan sama teman-teman. Lalu di bagian sini aku lihatin juga. Nah ini untuk, sayang sekali bro, di sini untuk slot RAM-nya cuma satu slot ya bro. Jadi kalaupun mau upgrade RAM ya paling kita harus beli RAM-nya yang paling gede gitu ya. Oke, di sini di bagian sebelahnya lagi ada komponen-komponen lagi ya bro. Cuman di bagian sebelahnya lagi, di PCB yang sebelahnya lagi tuh komponen-komponennya tuh gak begitu banyak ya bro, gak kayak tadi. Dan cuman di sini komponennya gak begitu banyak, cuman pada kecil-kecil ya bro. Jadi teman-teman harus hati-hati deh saat misalkan pembongkar gitu, harus benar-benar hati-hati ya bro. Dan ya seperti inilah untuk komponen-komponennya. Jadi sudah ada tombol switch untuk klik kanan klik kiri, jadi nempel di motherboard. Dan di bagian sini, di bagian blok baterai CMOS itu ada chip lagi ya bro. Kelihatan sama teman-teman. Sepertilah untuk bentukan daripada si komponen-komponennya ya bro. Nah itu di bagian blok apa tuh, prosesor ya. Ada chip lagi ya bro, IC lagi ya, kayak gitulah untuk bentukannya, bagian-bagiannya. Dan seperti inilah untuk bagian-bagian daripada si motherboard si laptop Asus ini ya bro. Dan oke lah, seperti itulah mungkin. Dan rencana ini tuh aku mau restorasi seperti biasa bro. Aku mau ganti baterainya, lalu ganti chargernya, dan untuk kita review juga untuk bagian chip-chipnya ya bro. Cek aja deskripsi video untuk lebih lengkapnya. Oke, thanks for watching ya bro. Jadi itu aja dulu video kali ini. Thanks for watching, dan pengajos silahkan subscribe aja ya bro. Yo.